Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, penerus tali estafet perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus Al Habib Agil bin Muhsin Al-Aptas. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan perjuangannya, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang melimpah ruah yang halalan thayyibah, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para ustadz, para kiai, ya, sahibul majlis Nurul Islam, pengajian Iqra. Ini pengajian luar biasa. Habib dulu pernah ngaji juga di situ, ngajar sebentar nih sama Ustaz Mustafa. Pengen datang kayak apa sih isinya pengajian? Alhamdulillah, bapak-bapak, aki-aki banyak yang belajar ngaji Al-Quran, banyak yang ngaji Iqra. Nggak malu, nggak sungkan, nggak segan. Ya, makanya afdalu ibadah ummati, kata Nabi, qiraatul Quran. Sebagus-bagusnya, seafdal-afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa ngaji, entar repot. Entar repot. Udah meninggal, udah wafat, ya, yang dibunyiin bukan bacaan orang-orang, tapi bacaan MP3 lewat handphone di setel nanti. Ya, kenapa? Karena orang-orangnya nggak bisa ngaji. Betul kata Ustaz Mustafa, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, nggak rakyat, nggak pejabat, nggak tahu, nggak paham, nggak bisa, ya belajar, cari ilmu. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan orang tua. Bahkan sebelum ayunan pun kadang-kadang orang tua kita ya ngajin Al-Quran, dengerin sholawatan. Jangan lagi hamil besar ya, dengerin dangdutan, dengerin lagu India, brojol, gak lama setahun 2 tahun tiktokan. Bener-bener iya. Anak-anak kecil sekarang ya Allah goyang tiktok gitu gara-gara ya waktu hamil mungkin didengerin lagu-lagu begitu jadinya ya. Ya, makanya dari ayunan dari rahim ibu kita didengarkan yang baik-baik semuanya, insya Allah keluar jadi demen pengajian, demen sholawatan, bakti sama orang tua, bakti sama guru, dibilangin nggak ngeyel, dibilangin nggak keras kepala. Kenapa? Ngaruhnya luar biasa zaman sekarang, apalagi ya
Makanya para ustadz, para kiai yang hadir pada malam hari ini, ya mudah-mudahan mereka semuanya disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan istiqomahnya, ditetapkan iman dan Islamnya, dan senantiasa Allah kasih kesabaran dalam mendidik murid-muridnya beserta jamaahnya. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para tokoh, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, ada Pak RT Ubang, telepon Habib. Meskipun Beb saya udah nggak jadi RT, Beb sekarang nggak apa-apa, berkahnya ente ya. Pak RT Ubang, Pak RT Rian ya, mudah-mudahan meskipun nggak jadi RT, padahal suruh jadi RW aja, jadi RW dah naik pangkat, nggak mau ya. Mudah-mudahan RT, RW, lurah semuanya yang berpartisipasi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berada di level 2 PPKM level 2 ya. Mudah-mudahan cepat habis dah, cepat kelar ya, nggak usah pakai perpanjang lagi, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres. Udah kuning, udah hijau, udah ya. Sekarang amburan jarang lewat tuh, orang meninggal juga jarang. Tapi kemarin bulan Juli luar biasa banyak ya. Tapi sekarang udah turun drastis, rumah sakit udah pada sepi. Sekarang nggak ada orang mau masuk rumah sakit ya. Mungkin satu karena kita menjaga prokes, yang kedua mungkin udah banyak yang divaksin ya. Dan itu semuanya tidak luput dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa benar? Betul apa betul? Ini semuanya hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di beberapa tempat, bahkan di banyak tempat sudah terselenggara boleh melakukan event-event akbar, pengajian seperti ini, duduk dempet-dempetan, nggak ada jarak, ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker, tapi mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dengan niat karena Allah sehatkan badan kita. Allah angkat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Berkahnya Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah ya, di beberapa daerah sudah boleh melaksanakan event-event akbar seperti ini. Rindu, kangen, cinta, sayang sama Nabi. Tanya warga Cilalung, kangen nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Alhamdulillah. Kita ngaku cinta, rindu, sayang, kangen sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang kita tidak menjalankan syariatnya, tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya, bahkan jarang membaca sholawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peringatan Maulid Nabi ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Kalau katanya Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an, masih kama majma'il maulid yujil qurub dakal waqt lil asi idza arada batatu. Wahai kaum muslimin wal muslimat, ketahuilah, nggak ada perkumpulan seperti perkumpulan Maulid Nabi. Nggak ada perkumpulan seperti kita perkumpulan duduk di malam hari ini yang menghilangkan kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah untuk bertobat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tidak dikerjakan, jangan sampai tidak dilaksanakan. Kalau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mereka berbaris
Mereka membentuk sufuf ribuan bahkan jutaan malaikat, ya, dari langit turun ke bumi Allah. Nggak kalah dengan malaikat para bidadari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdandan, bersolek, menggunakan kain sutra, memakai mahkotanya, memakai kalung dari emas, intan dan berlian, berbaris juga nggak kalah dengan malaikat-malaikat Allah. Pintu surga Allah buka selebar-lebarnya, pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Para arwah solihin, para anbiya sebelum Rasulullah, para anbiya, para nabi sebelumnya duduk berbaris semua di samping malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bergembira, ikan-ikan di lautan, pepohonan, gunung, semuanya hewan-hewan gembira, senang, bahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fenomena yang ajaib, Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah Allah celakakan, Allah hancurkan, Allah binasakan. Kekaisaran Romawi, negara adidaya di zamannya, Allah hancurkan istananya, pilar-pilar istananya Allah robohkan. Api Majusi yang disembah oleh orang ribuan tahun, yang tidak pernah padam, tiba-tiba padam menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Siapa ini? Wa huwa afdhalun nas ala itlaq wa afdhalul anbiya wal mursalin. Beliau adalah kekasih kita, idola kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergembira, makhluk Allah. Beliau adalah afdhalun nas alal itlaq, sebaik-baiknya manusia secara mutlak. Ulama bersepakat. Dan beliau adalah sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya para nabi dan para rasul. Cuma satu yang nggak senang dengan datangnya beliau, munculnya beliau, lahirnya beliau. Siapa itu makhluk? Yaitu Iblis nggak senang dengan lahirnya Nabi. Kenapa? Wah, tambah berat dah perjuangan saya ngerusak manusia. La ughwiyannahum ajmain, niscaya aku akan hancurkan manusia, aku terplesetkan manusia sampai menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar banyak temannya, dia menggait temannya dari golongan manusia. Ayo manusia masuk neraka bareng sama saya. Ya, iblis mau kita tersesat, iblis kita mau terpleset. Jadi alhamdulillah setelah sekian lama 2 tahun gara-gara covid, gara-gara corona, kita nggak ngadain acara, diem-diem aja, nggak memohon pertolongan sama Allah, nggak bersolawat kepada Rasulullah. Akhirnya pada malam hari ini kita bersolawat kepada Rasulullah, bisa mengingat Allah, bisa mengadakan acara lagi. Alhamdulillah. Ini semata-mata pertolongan karena Allah dan semata-mata karena partisipasi semuanya. Ya, makanya kalau seandainya masih ada di sebuah daerah Tangerang Selatan yang tidak mau ataupun tidak boleh melaksanakan peringatan Maulidin Nabi secara terbuka di halaman, di masjid, di musola, ya, menghalang-halangi peringatan Maulid Nabi. Nggak boleh peringatan Maulid Nabi itu kumpul orang, acaranya rapet-rapetan, nggak menjaga prokes, menghalang-halangi peringatan Maulid Nabi, berarti dia temannya iya. Ada RT, ada RW, ada lurah, ini RT-nya, RW-nya, lurahnya kompakan ini. Alhamdulillah. Adain biar berkah, biar sembuh, biar Allah angkat corona di negeri Pertiwi ini, di bumi Pertiwi ini. Insya Allah manfaat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya ya, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita cinta sama Nabi, ya, karena kita sayang sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata sayang, kata cinta itu magam, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sampai kalau kita bahasa Indonesianya tak kenal maka tak sah. Harus kenalan dulu siapa nabi kita, siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa keluarganya, harus tahu dulu. Biar timbul rasa sayang, biar timbul rasa cinta. Kalau udah sayang, udah cinta terpatrik dalam hati dan jiwa kita semuanya, apapun permasalahannya, apapun problematika kehidupannya, selama Allah dan Rasul dalam hati dan jiwa kita, insya Allah kita bakal selamat. Insya Allah kita bakal adem. Insya Allah kita bakal sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semuanya ada dalam dirinya Nabi. Nabi bisa menjadi seorang pemimpin, Nabi bisa menjadi seorang teman, Nabi bisa menjadi orang tua, Nabi bisa menjadi politikus, Nabi bisa menjadi seorang sahabat, Nabi bisa menjadi seorang tetangga, Nabi bisa menjadi segala macam orang. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau sahibus syariah majazi. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Habibuna Muhammad SAW, diajarkan kepada kita semuanya, diberikan kepada kita semuanya agar kita mendapatkan barokah, manfaat dunia dan akhirat insya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Saudara-saudaraku, satu bangsa, satu tanah air, seperjuangan, ketahuilah ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian, yaqul ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, katakan ya Habibullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar sayang cinta sama Allah. Kira-kira sayang nggak, cinta nggak sama Allah? Cinta nggak, sayang nggak sama Allah? Benar, betul. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, jangan dusta, jangan bohong. Ya, yang bohong, yang dusta, doain bibirnya sumbing tuh. Ya, jangan ada dusta, jangan ada bohong di antara kita. Yakin cinta sama Allah, yakin cinta sama Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau kalian semuanya cinta sama Allah, sayang sama Allah, rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah, fattabi'uni, ikutin aku, ikutin Rasulullah, sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, semua yang sepele, yang besar, semuanya diikutin. Masuk kamar mandi, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, keluar kaki kiri, kaki kanan, kaki masuk masjid, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, keluar masjid, kaki kiri, kaki kanan. Sepele nggak? Sepele. Tapi orang udah masuk terlanjur kaki kiri, nggak mau diulangi. Di kitab Tadhkirun Nas, Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengamalkan 40 tahun masuk kamar mandi kaki kiri, kaki kanan, ya masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kalau salah diulangin, keluar lagi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, ya, selama 40 tahun mengamalkan itu, Allah bukakan hatinya, Allah memberikan ilmu laduni kepada beliau. Allah memberikan futuh, mono, warusuh. Allah memberikan keterbukaan hati, Allah berikan ilmu laduni, Allah berikan kemantapan hati dan jiwa. Sepele, tetapi indallah kabir. Menurut kita sepele, remeh, tetapi itu menurut Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang besar. Sehingga Allah angkat derajatnya, mendapat ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepele misalnya, ya, suami nyuruh istri buatin kopi, ogah-ogahan. Ogah-ogah. Suruh mijitin lakinya, ogah-ogah. Ngadepin suaminya di ranjang di rumahnya, Masya Allah, dasternya bolong-bolong, mana bau bawang sama bau terasi.
Benar apa benar? Giliran kondangan, masya Allah, wanginya satu RT keciuman. Ya pakai gelang yang mahal, pakai gamis yang mahal, di rumah dasarnya bolong-bolong, enak katanya yang bolong-bolong, adem, ISIS. Ya, naudzubillahi min mabok, gak baik seperti itu. Ikutin ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi. Kalau udah ngikutin Nabi, yuhibbukumullah, Allah bakal sayang, Allah bakal cinta kepada kalian. Kalau Allah udah sayang kepada kalian, dunia dan isinya buat kalian. Kalau Allah udah sayang dan cinta sama kita, ya, yang kira-kira mustahil di pikiran kita, yang kira-kira nggak masuk akal, bisa jadi masuk akal. Kenapa? Karena dunia dan seisinya itu miliknya Allah. Bahkan nafas yang ada dalam diri kita itu pinjaman dari Allah. Kalau udah mati, ada habis nafas kita. Benar apa benar? Nyewa sebenarnya tapi gratis. Coba lihat lagi musim corona kan itu banyak itu tabung-tabung gas tuh. Beli berapa itu? Beli berapa itu? Isi ulang, isi 50.000 katanya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000. Itu bertahan berapa jam? Ya paling 1 jam habis. 50.000 kali 24 jam berapa? Hitung sendiri dah. Berapa itu? Ya, 50 kali 24 jam, 1.200.000. Ya, 1.200.000 kalau 50.000 harganya. Kalau 100.000, 2.400.000 per hari. Sebenarnya sewanya maal, ini gratis. Per hari sama Allah. Coba lihat tabung-tabung gas itu. Corona kan kemarin banyak tuh orang jualan tabung gas laris panis itu. Ya, oksigen ya. Ya, oksigen bukan gas. Ya, mirip sih. Ya, tabungnya mirip cuma gede. Ya. Tabung oksigen. Nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu gratis. Kalau kita bayar tiap hari, oh. Sak kolor-kolor kita dijual. Nggak sanggup bayarnya. Benar apa benar? Betul apa betul? Yang mustahil bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil bagi Allah. Buktinya apa? Api itu pada dasarnya membakar apa enggak? Api itu pada dasarnya membakar. Nggak percaya Bu? Coba Bu, taruh tangannya di atas kompor. Kalau enggak, bapak-bapak yang biasa ngerokok, taruh korek di atas tangan. Kira-kira melepuh nggak? Melepuh. Nggak usah 1 detik, nggak usah 2 detik. Ukuran 0 sekian detik udah panas. Benar apa benar? Dasarnya api itu membakar. Ya. Tapi coba, karena Allah udah sayang, Allah udah sayang kepada Nabi Allah Ibrahim pada waktu dimaksudkan oleh Namrud, ya, di api Namrud yang segede itu, ya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api makhluknya Allah. Kuni bardan. Jadilah kamu dingin. Jadilah kamu dingin. Api yang pada dasarnya panas dan membakar itu jadi dingin, jadi adem. Mustahil nggak? Mustahil, tapi di haknya Allah nggak ada yang mustahil. Hal seperti itu kenapa? Karena itu makhluk ciptaannya Allah Subhanahu. Kalau seandainya Allah tidak meneruskan firman-Nya wasalaman ala Ibrahim, niscaya Nabi Allah Ibrahim mati kedinginan. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi dingin, jadi selamat kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan selamat, akhirnya Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Itu karena sayang dan cinta sama Allah, disuruh nyembelih anaknya, siap dikerjakan, Allah gantikan domba dari surganya Allah. Bu, sanggup bunuh anak Bu? Sanggup nyembelih anak? Pak, sanggup nyembelih anak? Ya Allah, kalau nggak iman, kalau nggak taat sama Allah, kalau nggak cinta sama Allah, kalau nggak perintah dari Allah, bakal mau. Bahkan anaknya pun mau disembelih. Kalau seandainya itu terjadi pun, ya itu terjadi pun, meninggal dalam keadaan disembelih, itu perintah dari Allah Subhanahu. Masya Allah, nunggu anaknya itu bertahun-tahun Bu.
Emak-emak sekarang kan nggak punya anak, misalnya nggak punya anak 2 tahun, 3 tahun, udah bingung tuh. Jangan-jangan gue mandul nih. Jangan-jangan laki gue juga spermanya kurang baik nih. Jangan-jangan. Akhirnya udah bingung, kenapa? Takut suaminya kawin lagi. Takut suaminya kawin lah lagi. Waduh, gimana? 3 tahun belum punya anak, 4 tahun belum punya keturunan, 5 tahun bingung, stres, galau, risau, khawatir. Ya, nggak yakin dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah 5 tahun, 10 tahun bahkan baru punya anak. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Ada yang seperti itu. Ya, udah divonis kata dokter, oh ini nggak bakal bisa hamil, ternyata masih bisa hamil. Itu, ya, yuhibbukumullah. Kalau Allah udah sayang sama kita, cinta sama Allah, kita serahkan diri, pasrahkan diri kepada Allah. Bukan hanya itu aja, tapi Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, insya. Makanya ya sering hadir ngaji Iqra dulu, ngaji Al-Quran, Nurul Islam, alhamdulillah luar biasa. Habib salut, sampai Habib terharu, insya Allah. Bapak-bapak udah punya istri, udah punya anak, masih semangat ngaji Al-Quran, belum bisa, gak gengsi, mau belajar. Habib apresiasi, sangat bagus, sangat elok, sangat indah, enak dilihatnya. Makanya semuanya di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 hal yang harus kita sampaikan. Ya, 3 hal yang harus Habib sampaikan kepada antum semuanya, ya. Allimu auladakum ala salasati hisolin. Ajarin anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, cinta hubbu nabikum, cinta sama nabi kalian, cinta sama Rasulullah. Ya, kenapa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Gak sempurna iman kalian sampai menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, sampai menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 1, lebih afdal, lebih baik, lebih bagus kasih sayangnya daripada ibu kalian, bapak kalian, istri kalian, suami kalian, anak kalian, bahkan seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus nomor 1. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat keberkahan dari pengadaan majelis ini, insya Allah barokah manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan yang kedua adalah hubbu ali baiti, cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada ahlul baitnya, cinta kepada dzurriyyahnya, cinta kepada keturunannya. Insya Allah kita bahas di lain hari. Dan yang terakhir adalah tadi yang diajarkan oleh Ustadz Mustafa adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran, ngaji Iqra, ngaji udah bisa lancar ngaji Iqra, yang ngaji Al-Quran. Kalau bisa di kitab Risalatul Mu'awanah itu kemarin Habib bahas di Paninggilan, ya, kalau bisa dalam 1 bulan itu minimal 1 kali hataman. Kalau bisa maksimal 3 hari udah hatam, ya, 3 hari udah hatam. Kalau paling sejelek-jeleknya 1 bulan sekali udah hatam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pecinta-pecinta Rasulullah, menjadi manusia-manusia yang manfaat, menjadi manusia-manusia yang penuh berkah, manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Ditanya semuanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Kalau seandainya Nabi dihina, Nabi dilecehkan, Nabi dinistakan, siap lawan atau tidak? Siap lawan atau tidak? Siap lawan atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita benar real cinta kita kepada Rasulullah dan mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.